Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin sedikit menjelaskan tentang materi yang berjudul distribusi normal, ya, ujian normalisasi dan ujian homogenitas. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih distribusi normal itu? Distribusi normal adalah salah satu distribusi probabilitas yang paling penting dalam statistika. Nah, distribusi ini biasanya juga disebut sebagai kurva lonceng karena bentuknya yang mirip dengan lonceng. Beberapa pendapat yang mengatakan distribusi normal itu sering disebut sebagai distribusi Gauss, yang berarti distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Baiklah, poin selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri distribusi normal. Nah, yang pertama yaitu memiliki parameter mu dan sigma. Mu ini adalah rata-rata atau mean distribusi. Mu menunjukkan pusat distribusi normal. Nah, sedangkan sigma adalah deviasi standar distribusi. Nah, sigma tersebut menunjukkan seberapa tersebar data di sekitar rata-rata. Semakin besar sigma, maka lebarlah kurva distribusi normal. Yang kedua itu kurvanya mempunyai puncak tunggal. Yang ketiga yaitu rata-rata terletak di tengah distribusi dan distribusinya simetris di sekitar garis tegak lurus yang ditarik melalui rata-rata. Ciri-ciri yang keempat yaitu tata luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Yang kelima yaitu kedua ekor kurva memanjang tak terbatas dan pernah memotong sumbu horizontal. Selanjutnya itu kurvanya berbentuk seperti lonceng ataupun gentar. Yang terakhir yaitu simakan baku atau standar deviasi sigma menentukan lebarnya kurva. Poin selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Pengujian kenormalan tergantung pada kemampuan kita dalam mencermati plotting data. Jika jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 100% normal, maka tidak normal atau tidak sempurna. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang ditarik kemungkinan akan salah. Nah, pada saat sekarang kan sudah banyak cara untuk mengembangkan pendapat para ahli untuk melakukan pengujian normalitas. Beberapa diantaranya yaitu uji Kolmogorov dan uji Lilliefors. Yang dimaksud uji Kolmogorov-Smirnov adalah salah satu uji statistik non-prematik yang digunakan untuk membandingkan distribusi sampel dengan distribusi teoritis, misalnya distribusi normal, atau untuk membandingkan dua distribusi sampel yang berbeda. Ujian ini bertujuan untuk menguji apakah data yang diambil berasal dari distribusi tertentu atau dua sampel berasal dari distribusi yang sama. Selanjutnya, apa sih uji Lilliefors? Nah, uji Lilliefors adalah sebuah uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal ataupun tidak. Uji Lilliefors merupakan modifikasi dari Kolmogorov yang dirancang khusus untuk data sampel berukuran kecil. Uji ini juga membandingkan distribusi kumulatif empiris data sampel dengan distribusi kumulatif normal standar, yaitu ada uji homogenitas. Uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah dua atau lebih kelompok itu datanya sama ataupun tidak. Uji homogenitas ini penting untuk memastikan bahwa kita dapat menggunakan uji atau ANOVA untuk membandingkan rata-rata kelompok data. Kita dapat menggunakan beberapa rumus. Yang pertama yaitu uji Herli, yang kedua uji Korhan, yang ketiga uji Leven, yang keempat uji Bertel. Uji Herli untuk menguji homogenitas dirancang untuk membandingkan varian dari dua kelompok data. Uji Herli kemudian dibandingkan dengan nilai kritis dari tabel distribusi dengan derajat kebebasan yang sesuai. Selanjutnya itu uji Korhan adalah uji homogenitas khusus untuk varian dari lebih dua kelompok data. Uji Leven adalah uji homogenitas yang lebih kuat daripada uji yang pertama, terutama jika data tidak berdistribusi normal. Yang terakhir yaitu uji Bertel. Uji Bertel adalah uji homogenitas yang sensitif terhadap data yang tidak terdistribusi normal.